Nabi ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan peringatan dan petunjuk kepada sekalian hambanya dengan petunjuknya yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Yang mana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalannya ataupun datangnya ataupun kembalinya, karena kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah, pasti ada jalan kita untuk kembali. Macam mana jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jalan kembali kepada Allah itu ada 3 jalan. Pertama, jalan ilmu. Kedua, jalan amal. Dan ketiga, dengan jalan ibadah. Itulah jalan kembali kepada Allah. Jadi ini kita bahas pada malam ini, yaitu mengenai jalan amal. Karena di antara jemaah kita ini sudah banyak yang beramal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menuju kepada Allah ini melewati jalan. Yang dimaksud jalan amal itu adalah melewati amal zikirullah. Itulah yang dikatakan jalan Allah. Itu yang dimaksud zikirullah, yaitu adalah jalan Allah. Yang mana yang dimaksud itu jalan Allah, inilah yang tidak pernah kita lupakan. Senantiasa di dalam ucapan kita, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam ucapan kalimat la ilaha illallah itu dia mempunyai kandungan. La itu kandungannya 5. Wujud, qidam, baqa, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. Kandungan ilaha itu ada 6, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Kandungan illa itu 4, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dan kandungan Allah itu 5, qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Jadi la ini adalah kalimah nafi, ilaha ini kalimah mungkin, illa itu kalimah isbat, dan Allah ini kalimah musabat. Nah, inilah yang kita amalkan. Jadi bagaimana cara mengamalkannya?
ditempatkan, dimakamkan. La itu di mana, ilaha itu di mana, illa itu di mana, dan Allah itu di mana. Itu dalam mengamalkannya. La kalimah nafi itu di kepala nafas. Nah, di sana dimakamkan dia. Makannya memang di sana dia itu. Di kepala nafas. Di mana kepala nafas? Coba nafas itu disimpan, ditarik, disimpan di mana dia berhentinya? Itu 2 jari dari buah pusat. Disitulah tempat kepala nafas. Jadi di situ adalah makam kalimah la yang berisikan wujud kidam baka muhalafatuhu ta'ala lil hawadith yang mu'ta'ala binafsih. Kemudian nafas itu ditarik menjadi kalimah ilaha sampai ke otak. Ilaha itu berisikan sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Kemudian dia melimpah ke bahu kanan menjadi kalimah illa. Jadi isinya kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kemudian baru dia melimpah lagi kepada kalbu. Itu kalimah Allahnya. Jadi kalimah kalbu itu kalimah musabat, berisikan qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Nah, itulah yang dikatakan kalimat syahadat. Nah, itu. Baru ini syahadat tauhid namanya. Belum syahadat rasul. Nah, itu. Maka di waktu kita mengamalkan kalimat syahadat ini, la di kepala nafas, ilaha di utak, illa di bahu kanan, Allah di kalbu. Maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jika sudah masuk dia zuh ataupun fana, maka hilanglah diri kita. Tidak ada lagi kepala nafas itu, dan tidak ada lagi otak kita, dan tidak ada bahu kanan kita, dan tidak ada kita merasakan kalbu kita. Yang kita rasakan hanya la ilaha illallah. Nah, jadi inilah jalan kembali kepada Allah. Maka badan kita, tubuh kita, jasmani kita, kembalilah kepada kalimah Allah, kepada kalimah tauhid. Itu. Nah, jadi kalau betul-betul memang sudah dapat kita rasakan, memang betul-betul sudah dapat kita nyatakan, maka seluruh tubuh kita itu tidak ada yang dapat membinasakan. Karena sudah dia kembali menjadi kalimah tauhid, menjadi kalimah la ilaha illallah. Hanya satu. Kemudian yang kedua, untuk mengembalikan ruhani kita ataupun hati kita supaya dia kembali kepada Allah, supaya kita tidak merasakan milik kita lagi, hanya menjadi dia milik Allah. Nah,
Bagaimana cara mengembalikannya? Kita ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran yang menunjukkan summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah, masrahkanlah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Jadi cara mengamalkannya tidak bisa dari kulit. Karena petunjuk Al-Quran dari kulit. Kalau kita awali dari kulit tidak bisa. Nah itu. Tidak ada jalannya dia. Jadi dari mana? Dari kalbu. Jadi isilah kalbu itu dengan zikir Allah. Baik kita duduk, baik kita berdiri, baik kita berjalan, baik kita berkata, baik kita keadaan diam, dalam keadaan minum, makan, dan sebagainya. Tidak ada putus daripada zikir Allah. Tapi ditetapkan yang pertama itu di kalbu. Nah, jika sudah nanti di kalbu, dengan sendirinya nanti pindah dia itu. Melimpah dia. Nah itu. Jadi terasa zikir Allah itu nanti di sumsum. Jika sudah terasa di sumsum, kemudian baru terasa lagi di tulang. Sesudah terasa di tulang, baru terasa nanti di urat. Sesudah terasa di urat, baru dia terasa di darah. Sesudah di darah, baru dia ke daging. Dan sesudah dia di daging, barulah dia ke kulit. Itu. Jadi itulah yang dimaksud oleh Allah tadi. Summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya, tetapkanlah, masrahkanlah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Baru dapat kita rasakan dan kita saksikan. Kulit itu dia berkata Allah, jangan sendirinya. Dan darah itu dia dan daging itu berkata Allah jangan sendirinya. Dan daging itu berkata dan darah itu berkata Allah jangan sendirinya. Dan urat itu berkata Allah jangan sendirinya. Dan tulang itu berkata Allah jangan sendirinya. Dan sumsum itu berkata Allah jangan sendirinya. Dan kemudian kalbu itu berkata Allah jangan sendirinya. Jadi semuanya dia mengaku adalah Allah. Nah, kita dapat merasakan dan mendengarkan. Itu. Jadi kita tidak menzikirkan, tetapi kita dapat merasakan dan mendengarkan suara zikir yang diucapkan oleh seluruh lapisan tubuh itu. Dari mulai kulit sampai ke kalbu. Nah, jadi hapuslah diri kita. Tidak ada lagi ruhani kita. Jadi jasmani sudah kembali kepada zikir tauhid, zikir la ilaha illallah, dan hati kita sudah kembali kepada zikir ismu zat, yaitu Allah. Nah, itu arti jalan kembali kepada Allah melalui amal. Ini jalan amal kita kembali kepada Allah. Kemudian baru nyawa kita. Bagaimana mengembalikan kepada Allah? Yang dikatakan nyawa itu adalah yang bergerak, yang berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata. Nah, kalau sebelum dia kembali kepada Allah,
yang berkata-kata itu lidah, yang melihat itu mata, dan yang mendengar itu kuping, dan yang mengetahui itu akal, dan yang merasa itu nafsu, yang berkehendak, dan kemudian yang berkuasa ataupun bertenaga itu, yang berkuasa itu adalah tenaga. Nah itu. Jadi macam mana mengembalikannya ini kepada Allah? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Nah, itu yang dikatakan nyawa tadi. Jadi nyawa itu menerangi zahir dan batin. Kalau di tubuh manusia, kalau di alam yang luas ini, di langit dan di bumi. Jadi apabila nur Allah itu sampai ke tulang manusia, maka barulah manusia itu bisa bergerak. Nah, apabila dia nurnya itu menerangi sampai ke aurat, barulah manusia berkehendak. Dan nur Allah itu menerangi ke otak manusia, barulah manusia itu dapat mengetahui. Dan kemudian nur Allah itu menerangi di kuping, baru manusia itu bisa mendengar. Dan jika menerangi ke mata, baru mata itu melihat. Dan jika menerangi di lidah, baru lidah itu berkata-kata. Nah, jadi sekarang lidah itu menjadi kalam Allah, itu yang menerangi. Dan yang melihat pada mata itu adalah nur Allah yang bersifat basar. Dan yang mendengar pada kuping itu nur Allah yang bersifat sama. Dan yang mengetahui itu nur Allah yang bersifat ilmu. Dan yang berkehendak itu adalah sifat nur Allah yang bersifat iradat. Dan kemudian yang berkuasa di pada tulang itu adalah nur Allah yang bersifat kudrat. Nah, jadi habislah diri manusia. Jiwa manusia sudah tidak ada lagi. Yang ada di tubuh manusia zahiran dan batinnya adalah nur Allah yang menerangi di langit dan di bumi. Jadi nur Allah tadi adalah yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, dan kalam. Itu. Nah, jadi sudah 3 diri kita kembali kepada Allah di dalam menjalankan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya jika sudah sampai kepada nur Allah, otomatis sampailah kepada zat Allah yang maha suci. Itu. Jadi mana zat Allah yang maha suci adalah yang hidup. Di mana ada yang hidup itu? Yang merata di seluruh tubuh manusia. Yang meliputi seluruh tubuh manusia. Yang disebut dengan muhit. Dikatakannya dalam ayat suci Al-Quran, Wallahu muhitum fil alamin. Nah, adanya zat Allah Subhanahu wa taala itu muhit di semesta alam. Itu. Jadi baik alam langit yang luas, alam bumi yang luas, diliputi oleh zat Allah yang maha suci. Dan begitu juga alam seluruh tubuh manusia dan binatang beserta tumbuh-tumbuhan
juga diliputi oleh zat Allah yang maha suci. Nah itu. Jadi zat Allah itu bukan seperti raja. Nah itu. Ada dia mempunyai tempat dan istana. Jadi banyak iman seperti itu mengenal kepada Allah. Dia diri Allah itu sebagai iktibar dan contoh tauladan seperti air. Air itu adalah dia punya diri. Di mana dirinya itu adalah lautan. Disitulah dia berhimpun di lautan itu. Lautan itu adalah isinya air semata. Jadi di mana-mana paluh, di mana-mana sungai, di mana-mana saja diisi oleh air. Jadi di mana saja semua ada air, di tanah ada air, di angin ada air, di api pun ada air. Bukan saja di lautan saja air, semua ada air. Di tubuh manusia ada air, di binatang ada air, di tumbuh-tumbuhan ada air. Begitu misalnya adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita seorang satu memiliki zat Allah itu. Zat Allah itu adalah Maha Esa. Itu. Tapi diri manusia inilah yang banyak. Kenapa maka diri manusia ini banyak, Allah itu satu? Karena diri manusia ini kekayaan Allah. Itu, maka dijadikannya diri manusia hanya untuk kekayaannya. Itu. Maka semuanya ini akan kembali kepada Allah karena milik Allah. Ulang kekayaan dia. Itu. Nah, cobalah kita perhatikan dan kita lihat. Membuktikan dia satu. Seperti air tadi, iktibarnya. Nah, ambillah air yang ada di diri manusia, ambil air yang ada di tubuh binatang, dan ambil air yang ada di tubuh tumbuhan. Kemudian coba masukkan ke tempat yang satu. Sesudah kita masukkan ke tempat yang satu, coba kita pilih yang mana air dari manusia, yang mana air dari binatang, yang mana air di tumbuh-tumbuhan. Bisa memilih lagi? Tidak bisa dipilih karena sudah satu dia wujudnya. Begitu wujud Allah. Itu. Jadi ini katakan muhit itu adalah meliputi. Itu. Apa wujudnya? Itu. Dia mengikuti bentuk seperti air kan mengikuti bentuk dia. Macam air di tubuh manusia. Ya macam manusia di air itu. Itu. Kalau dia binatang, ya macam binatang dia. Kalau dia di tumbuh-tumbuhannya, macam tumbuh-tumbuhan. Begitu juga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meliputi semesta alam. Nah, maka kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keterangan petunjuknya di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi la maujudun illallah. Tidak ada yang ada itu adalah wujud Allah. Itu. Nah, jadi kemana saja kita berhadap? Berhadap manusia, berhadap kepada zat Allah. Berhadap kepada binatang, berhadap kepada zat Allah. Berhadap kepada tumbuh-tumbuhan, berhadap kepada zat Allah. Menghadap ke bumi, menghadap kepada zat Allah. Menghadap ke langit, menghadap kepada zat Allah. Ke bulan, ke bintang, ke matahari, semuanya menghadap kepada zat Allah. Kalau tidak ada zat Allah, itu tidak ada. Itu. Coba manusia, kalau tidak ada zat Allah yang hidup, ada apa dalam manusia itu? Tak ada. Itu yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang datang dari Allah kembali kepada Allah
yang hidup itu tidak ada lagi. Itulah zat Allah. Jadi apabila manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ditinggalkan oleh yang hidup, maka tidak ada lagi manusia itu. Jadi adanya manusia di muka bumi ini adalah karena hidup. Kalau tidak ada hidup, tidak ada. Nah, jadi kehidupan ini ada 4 kehidupan yang akan kita jalani. Pertama ini kehidupan di alam jasmani, berada di dunia ini. Kedua akan kita jalani kehidupan di alam rohani. Itu yang disebut di alam barzakh. Nanti kita akan menempuh lagi kehidupan di alam nurani. Itu yang disebut dengan alam baka. Kemudian baru kita hidup lagi di dalam alam rabbani. Itu baru surga. Itu. Jadi semuanya ini yang menjalani adalah kehidupan kita itu. Jadi kehidupan yang di dunia ini, inilah akan menjalani kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu terus menjalani. Dan dari alam yang baka itu nanti di alam surga atau alam neraka. Itu. Nah, itulah semuanya kehidupan yang akan menjalani. Nah, jadi itu maka dari sekarang ini diwajibkan oleh Allah dan Rasul kita mengetahui dan menjalaninya supaya kita tidak kesasar. Itu. Karena kita pasti nanti kehidupan ini akan pindah. Tidak akan selamanya kita menikmati kehidupan di dunia ini. Paling lama kalau sekarang ini 100 tahun. Menikmati kehidupan di dunia ini. Disinilah diberi oleh Allah Subhanahu waktu dan kesempatan kita untuk mencari perbakalan, untuk menjalani kehidupan di akhirat, untuk perbakalan, menikmati kehidupan di alam yang baka. Nah, kalau di alam surga itu sudah tidak perlu perbakalan lagi. Karena di situ sudah penuh dengan kenikmatan. Itu tidak perlu perbakalan. Itu. Yang penting alam dunia ini yang punya perbakalan, alam akhirat, alam barzakh dan alam baka. Kalau alam surga itu tak perlu perbakalan. Karena di sana sudah melimpah perbakalan itu karena mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Itu yang dikatakan surga itu. Kenikmatan yang tidak terhingga. Itu. Nah, inilah perjalanan kita kembali kepada Allah. Itu. Jadi itu maka, jika sudah dapat kita rasakan, satu persatu diri kita ini sudah kembali kepada Allah. Badan jasmani kita sudah pulang kepada Allah, meliwati zikir, tauhid, kemudian ruhani kita sudah kita rasakan dia sudah pulang kembali kepada Allah, meliwati jalan Ismu Zat, dan kemudian jiwa kita sudah pulang meliwati jalan sifat Allah ataupun wajah Allah yang tiada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu juga pun, dan kemudian ma'rifah kita sudah dapat kita rasakan dan kita saksikan bahasa memang benar-benar sudah kembali kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika sudah 4 perjalanan ini kita jalani, baru diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang beriman. Itu. Karena Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulul
silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, itu jika sudah kita beriman, sudah kita kenal kepada Allah, maka selamatlah diri kita menyeluruh. Badan jasmani kita selamat, itu arti Islam itu selamat. Jadi rohani kita pun Islam selamat, dan jiwa kita pun Islam selamat. Ini dikatakan oleh Allah menyeluruh. Nah, jika sudah beriman secara menyeluruh, nah, barulah datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu wa aqimis salah. Wahai orang yang beriman, tegakkan salat. Tidak ada pernah Allah memerintahkan kepada orang yang tidak beriman melakukan salat. Nah, itu tidak ada. Jadi bagaimana melakukan salat? Salat itu adalah khusyuk. Itu yang diperintahkan Allah. Salat itu khusyuk, itu salat orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntung orang yang beriman. Salat khusyuk di dalamnya. Waktu dia menegakkan salat khusyuk di dalamnya. Apa sih khusyuk? Ingatan itu tidak ada keluar dan tidak ada menyimpang, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Karena semuanya yang melakukan salat itu yang sudah kembali kepada Allah. Maka tegaklah salat itu semata-mata kerana Allah. Berdiri Allah Maha Besar, ruku Allah Maha Besar, sujud Allah Maha Besar, duduk Allah Maha Besar. Disitulah saatnya dan waktunya Allah menunjukkan dirinya yang Maha Besar. Nah, itu. Jadi begini dia menunjukkan zatnya yang maha suci, ruku itu menunjukkan sifatnya yang suci, dan sujud itu menunjukkan asmanya yang maha besar, dan duduk itu menunjukkan afalnya yang maha kaya. Itu dikatakan kamalat. Itu kekayaannya. Nah, itu. Jadi yang menegakkan salat itu adalah dirinya, zatnya, sifatnya, kelakuannya, asmanya yang maha besar, dan kekayaannya. Itu. Yang luar biasa. Yang tidak ada siapapun yang dapat menghitung bagaimana kekayaan Allah. Coba kita lihat bagaimana cara menghitung kekayaan Allah itu. Sekarang jenis manusia dan rupa manusia ada yang sanggup menghitung. Itu kekayaan Allah. Itulah yang diterbitkan oleh bumi ini. Itulah bentuk manusia, rupa manusia itu kekayaannya yang dikeluarkan dari bumi ini. Nah, itu coba sanggup menghitung rupa manusia? Coba 10 orang bersaudara, satu ayat tidak serupa rupanya. Apalagi lain ayahnya lain ibunya. Sedangkan satu ayah satu ibu pun tidak dapat disamakan rupa manusia itu.
Nah, siapa yang sanggup menghitung manusia dari mulai Adam sampai akhir nanti? Tidak ada yang sanggup. Itulah kekayaan yang dipertunjukkan, yang diperlihatkan, yang dipersembahkan di waktu salat. Itu. Nah, jadi kemudian kekayaannya lagi jenis binatang. Ada yang sanggup menghitung macam mana jenis binatang itu? Juga tidak ada yang sanggup. Kemudian yang ketiga jenis tumbuh-tumbuhan. Ada yang sanggup menghitungnya? Tidak ada yang sanggup. Itulah kekayaan yang dikeluarkan dari bumi ini, dari afalnya, dari perbuatannya. Belum lagi batu-batuan dan sebagainya. Maka dikatakan maha kaya. Jadi banyak hanya menyebut maha kaya, mana dia kekayaannya tidak tahu. Ini dapat kita saksikan. Apabila kita menghadap kepada rupa manusia, Masya Allah, hanya engkau sajalah Allah yang tahu bagaimana kekayaanmu ini. Nah, itu lemah kita. Nah, itu. Maka datanglah hati kita itu tawadhu kepada Allah. Nah, itu sesuai dengan pengakuan Allah di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin ataupun manusia hanya mengabdi kepadaku. Tak dapat kita membantah. Macam mana kita membantahnya? Baru hanya memandang kekayaan satu jenis rupa manusia. Kemudian terpandang kita pula lah jenis binatang. Tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini. Ya Allah, Masya Allah, tidak adalah yang dapat mengetahui sampai di mana kekayaanmu ini. Hanya engkau sajalah yang dapat mengetahui seberapa banyaknya kekayaanmu ini. Kalau kita memandang jenis binatang, tetap tawadhu kita kepada Allah. Begitu juga jika kita memandang tumbuh-tumbuhan. Tidak sia-sia. Itu tidak ada sia-sianya kita itu menghadap manusia, menghadap binatang, dan menghadap tumbuh-tumbuhan. Semuanya pekerjaan kita menghadap itu adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah. Nah, ini dikatakan ibadah. Itu. Maka dikatakannya di dalam ayat suci Al-Quran. Yang dikehendaki oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang melakukan salat itu 50 waktu sehari semalam. Yang dicatat oleh Rasul di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi salatan daimun. Salat yang tidak berkeputusan. Nah, inilah jalannya melakukan salat. Bukan hanya salat berdiri, ruku, sujud dan duduk itu dikatakan salat. Bahkan itu Tuhan tidak mengatakan salat. Kalau hanya sekadar berdiri, ruku, sujud dan duduk, mengatakan Allahu Akbar berdiri, Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud, dan Allahu Akbar duduk. Allah tidak mengakui itu salat. Kalau hatinya lalai, itu orang yang celaka, kata Allah, bukan orang yang salat, itu orang celaka. Itu. Jadi kita banyak salah paham kalau tidak nampak berdiri, ruku, sujud dan duduk itu tidak salah. Itu. Padahal salat bukan itu saja. Yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk itu untuk badan jasmani. Itu salatnya untuk jasmani. Kalau ingat kepada Allah. Kalau tak ingat, itu adalah perbuatan yang celaka, kata Allah. Itu. Kalau ingat kepada Allah, baru ibadah. Itu. Kemudian yang kedua,
Dia tidak putus zikirnya Allah, 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 Allah di hatinya. Itu. Sehingga sampai menyeluruh tubuhnya. Itu. Itu salat. Salat orang tarikat. Itu. Tidak berdiri, tidak ruku, dan tidak sujud. Tidak bisa dilihat orang. Hanya orang yang salat itulah yang dapat merasakan sendiri. Orang yang salat itulah yang mengetahui bahasa dirinya itu salat. Itu. Juga, kalau lepas ingatan kepada Allah. Hanya Allah, 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 Allah di hati. Ingatannya entah kemana-mana. Juga itu orang yang celaka. Itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang hanya memandang kepada wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Di surat petunjuk Al-Quran yang berbunyi fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Ini sudah diterima Allah salat itu. Itu. Jadi dia tidak ada berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan tidak ada duduk. Hanya memandang wajah Allah barang kemana dia menghadap. Itu salat. Salat hakikat. Kemudian yang keempat, dia hanya menghadap kepada zat Allah. Kemana dia berhadap? Menghadap zat Allah. Kemana dia berhadap? Menghadap zat Allah. Menghadap manusia, menghadap zat Allah. Kepada binatang, menghadap kepada zat Allah. Kepada tumbuh-tumbuhan, menghadap kepada Allah. Menghadap ke langit, ke bumi, tetap menghadap kepada zat Allah. Ini orang yang ma'rifah. Itu. Ini orang yang tidak putus salatnya kepada Allah. Itu. Maka dia diakui oleh Allah. Orang yang seperti ini adalah yang melakukan salat yang 50 waktu sehari semalam. Keterangannya di dalam ayat suci Al-Quran, la mawjudun illallah. Tidak ada yang ada, semata-mata siang dan malam itu adalah wujud Allah. Nah, jadi ada yang tidak kembali kepada Allah. Semua kembali kepada Allah. Barulah tegak salat itu yang sebenarnya. Barulah beruntung orang yang beriman mendapatkan salat itu minallah, billah, lillah. Daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Ini yang sebenarnya salat. Itu. Nah, bukan asal bisa mengajarkan berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu salat. Itu salah betul, itu mengartikannya. Itu siapapun bisa melakukan, Yahudi, Nasrani, Majusi, itu semua bisa melakukan. Kalau hanya sekadar berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Berdiri mengata Allahu Akbar, ruku mengata Allahu Akbar, sujud mengata Allahu Akbar, duduk mengata Allahu Akbar. Tapi apa arti Allahu Akbar itu? Nah, itu sekarang yang diketahui. Itu yang dikenali. Nah, itu kalau tidak dikatakan salat yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu. Jika kenal kepada Allah, di dalam berdiri, ruku, sujud, dan duduk, baru dia akui Allah salat. Itu. Nah, itu yang dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa aqimis salat. Wahai orang yang beriman, tegakkan salat. Itu. Arti salat itu adalah untuk ingat kepada zat Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Nah, jadi inilah barangkali keterangan mengenai jalan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk menyempurnakan pekerjaan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba untuk syariat 5 waktu sehari semalam dengan perintahnya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang kedua, salat bagi tarikat dengan perintahnya inna salata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian salat bagi hakikat, perintah Allah kepada hambanya yang berbunyi salatan daimun. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Allah, salat itu minallah, billah, lillah. Daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Jadi tidak ada salat yang tertolak, tidak ada salat yang tidak diterima Allah. Semua salat itu adalah yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh hambanya yang beriman. Nah, jadi kita pandakan keterangan pada malam hari yang berbahagia ini untuk tambahan pengajian kita, untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemudian kita kembali untuk melanjutkan dengan usuluddin, yaitu dengan pertanyaan. Jadi jika ada yang untuk mengajukan pertanyaan yang dipersilakan, karena itu yang diutamakan oleh Rasulullah, yaitu usuluddin. Usul itu bertanya, din itu agama. Jadi untuk mempertanyakan agama. Itu. Jadi agama inilah dia. La ilaha illallah. Itu. Serta isinya yang ada terkandung di dalamnya. Jadi kita padakan pada malam ini keterangan singkat, tambahan pelajaran dan pengajian. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.